Kekuatan suci yang dibawa oleh air Shattering Palm menembus langsung ke seluruh tubuhnya, melukai organ dalam Jimmy. Engah. Seteguk darah bercampur dengan fragmen Fitzgerald dimuntahkan, dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Kekuatan telapak tangan ini tidak besar, dan tidak sebanding dengan Void Divine Fist barusan. Tempat kerjanya berbeda, efeknya juga berbeda. Void Divine Fist menyebabkan trauma. Setelah berhasil mengubah bagian dari tubuh ilahi, pertahanannya secara inheren kuat, dan kerusakannya secara alami terbatas. Desateret air palem melukai semua organ dalam. Apakah itu tubuh suci atau tubuh ilahi, bagian terlemah adalah organ dalam. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh pukulan ke Jimmy ini jauh lebih besar daripada Void Divine Fist, yang benar-benar meningkatkannya dari cedera ringan menjadi tubuh yang terluka parah. Rasa sakit yang parah melanda. Biarkan napas Jimmy melemah tajam. Bahkan dia tidak bisa menerima cedera seperti itu. David melangkah mundur. Merasakan kekuatan di tangan Jimmy yang jatuh, dia mengambil kembali pedang pemecah kejahatan di tangan kanannya. Pada saat yang sama berbalik satu arah. Ayunan dari bawah ke atas. Apa? Jeritan terdengar. Tangan kanan Jimmy terlepas dari tubuhnya dan dipotong oleh Evil Smashing Sword milik David. Sesosok tiba-tiba muncul, meraih tangan kanan Jimmy yang terpotong, menurunkan Ice Soul Divine Sword, dan membuang lengannya. Itu adalah avatar ketiga David yang baru saja menyerang Jimmy. Dua klon lainnya juga ditekan saat ini. David mundur jarak tertentu. 4 sosok berdiri di depan, belakang, kiri, dan kanan Jimmy, mengelilinginya di tengah. 3 di antaranya menggunakan masker. Pada saat ini, Jimmy berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bercak darah di tubuhnya, masih ada darah yang mengalir dari sudut mulut. Tangan kanan yang awalnya memegang Ice Soul Divine Sword juga dipotong oleh David dan menjadi pria bertangan satu. Tangan kiri memegang lengan yang patah. Jimmy mengertakkan gigi dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Organ dalam terluka, dan lengan kanannya putus. 2 luka serius menyebabkan Jimmy menderita rasa sakit yang luar biasa. Melihat David di depannya, Jimmy merasa sedih di dalam hatinya. 4, bukan 3, tapi keempatnya. Star Void Realm sebenarnya menyembunyikan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Void God setengah langkah. Bahkan jika itu adalah pertempuran langsung, dia menggunakan segala cara, dan tidak mungkin untuk mengalahkan 4. Belum lagi orang-orang ini tidak berbicara tentang seni bela diri dan serangan diam-diam dari kegelapan. Hanya dalam satu putaran, dia masuk kembali, dan dia bahkan kehilangan pedang ilahi jiwa es. Pertempuran ini datang dan pergi dengan cepat. Waktu dari awal hingga akhir sangat singkat. Sebelum para penonton sempat bereaksi, pertempuran telah berakhir. Sebuah gambar yang luar biasa muncul di mata mereka. 4 pembangkit tenaga tingkat dewa palsu setengah langkah berdiri di 4 arah. Jimmy berada di posisi tengah, tubuhnya patah, dan dia kehilangan lengan dan pedang kanannya. Hal yang paling mengejutkan adalah, David sebenarnya adalah dewa palsu setengah langkah. Tidak ada yang memikirkan ini. Jelas pada tahap akhir dari tingkat suci sejati, mengapa tiba-tiba menjadi setengah tingkat dewa palsu. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Satu persatu, mulut mereka melebar, mata mereka melebar, dan mereka melihat semua yang ada di depan mereka. Puan muda. Jeritan melengking terdengar. Yang berteriak adalah Sova yang sudah sembuh. Pak. Kemudian 3 lainnya juga berteriak sedih. Para suster keempat tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat? Puannya dipotong lengannya, pedangnya hilang, dan darah masih mengalir dari mulutnya. Ingin bergegas. Tapi cahaya biru melilit tubuh mereka membatasi gerakan mereka, dan mereka hanya bisa menonton tanpa daya pada Jimmy, yang dikelilingi oleh luka serius. Suara menyedihkan dari keempatnya juga membangunkan yang lain. Arthur, Bosla dan yang lainnya memandang David dan tersenyum pahit. Setengah langkah tingkat dewa palsu. Siapa yang mengira bahwa anak ini David juga setengah-setengah dewa palsu? Itu luar biasa, dan juga, dari mana 2 dewa palsu setengah langkah lainnya berasal? Ada 4 di Star Void Realm tiba-tiba. Sejak lahir hingga saat ini, mereka telah tinggal di Star Void Realm selama bertahun-tahun, seolah-olah kali ini mereka benar-benar memahami peradaban tingkat ke-7 ini. David, kamu benar-benar mengatur seseorang untuk menyelinap serangan diam-diam dalam kegelapan. Kamu telah kehilangan semua wajah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah. Kamu tidak layak menyalakan api dewa. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung 1 lawan 1. Jimmy menahan rasa sakit dan berkata, ini hanya pemenang dan pecundang. Bagaimana bisa ada begitu banyak keadilan di dunia ini? Bukankah sejarah ditulis oleh pemenang? Jika kamu mengatakan ini sekarang, itu hanya karena kamu berada di pihak yang lebih lemah. Percaya bahwa Anda tidak pernah memiliki kehidupan yang buruk dalam hidup Anda. Lebih dari yang lain, jawab David dengan dingin. Kamu benar-benar tidak tahu malu.
Jimmy tidak dapat membantah untuk sementara waktu. Dia sudah terlalu sering kesal. Hampir tidak mungkin untuk menghitung. Hah, kita hanya satu sama lain. Selain itu, kita bisa mendapatkan manfaat paling banyak dengan biaya paling sedikit, mengapa tidak melakukannya? Maksudmu? David, kamu menang. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Jimmy bertanya dengan cemberut. Tidak mungkin, ia pasti kuat sekarang. 4 dewa virtual setengah langkah. Dia terluka parah lagi, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Namun, Jimmy tidak akan menyerah, dia masih memiliki kartu Hall yang ditakuti David, dan juga ditakuti oleh seluruh Star Void Realm. Percaya bahwa Anda dapat mengubah hidup Anda. Jimmy, sebenarnya, aku tidak ingin membuat segalanya lebih besar pada awalnya, dan aku memberimu kesempatan. Aku bahkan memberimu pedang ilahi jiwa es. Pada saat itu, selama kamu membawa seseorang pergi, aku tidak akan menghentikan Anda. Sayang sekali Anda menyerah. Bukan itu yang saya inginkan, tetapi itulah yang harus saya lakukan. Sekarang Anda tidak bisa pergi, jika aku membiarkan Anda pergi, kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm akan sangat terancam. David berkata dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dia pasti tidak akan membiarkan Jimmy pergi. Bahkan jika Jimmy bersumpah atas nama keluarga, itu tidak mungkin. David mengerti dalam hatinya. Setelah orang ini kembali, peluang untuk tidak membawa siapapun untuk membalas dendam hampir nol. Dan sekarang kartunya sudah habis. Tidak ada yang lain yang dibutuhkan. Datang saja dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu. Star Void Realm tak terbendung. 4,5 langkah kekuatan tempur tingkat dewa palsu bukanlah kentut di depan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu yang sebenarnya. Pada saat itu, seluruh Star Void Realm akan terpengaruh. Korban yang tak terhitung jumlahnya mungkin terjadi. David, jangan terlalu mutlak, itu salahku barusan, aku melihat formulir dengan jelas, aku mengakuinya, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan sekarang? Kata Jimmy. Kesepakatan apa? Jika kamu melepaskanku, aku berjanji untuk tidak mengungkapkan posisi Star Void Realm, dan aku tidak akan pernah melangkah ke Star Void Realm lagi dalam kehidupan ini. David tercengang. Bukankah ini yang saya minta Jimmy lakukan sekarang? Kenapa baru diangkat sekarang? Selama tidak bodoh untuk melihatnya, tidak mungkin dia setuju. Jimmy, menurutmu aku akan setuju? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurasa begitu, Jimmy menjawab dengan serius. Mengapa? Saya berani mengatakan itu, tentu saja saya punya alasan. Bicara dan dengarkan. Bab 1782. David, saya pasti akan memberitahu Anda alasannya, dan saya yakin Anda akan menyetujui transaksi ini. Melihat tampilan percaya diri Jimmy, David merasakan keingintahuan yang besar di dalam hatinya. Dalam situasi ini, mengapa Jimmy memiliki keyakinan sedemikian rupa sehingga dia akan membiarkannya pergi? Bukankah orang mati lebih baik menyimpan rahasia? Mengapa membiarkan orang yang hidup pergi? Menyerahkan keamanan Star Void Realm kepada orang lain. Jimmy, saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, tetapi saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa hari ini Anda bahkan tidak dapat meninggalkan Star Void Realm. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, saya akan menyimpan Anda, orang mati adalah orang yang mati. Cara terbaik untuk menyimpan rahasia, kata David tanpa ekspresi. Benarkah? Jika aku memberitahumu bahwa begitu aku mati di sini, seluruh Star Void Realm akan dikuburkan bersamaku, apakah kamu masih berani membunuhku? Jimmy tersenyum. Senyumnya terlihat begitu menyeramkan. Membuat Anda merasa sedikit menggigil. David berhenti berbicara. Dia mengerutkan kening dan menatap Jimmy, menimbang kebenaran dari apa yang dia katakan di dalam hatinya. Akibatnya, jawabannya tidak dapat ditentukan. Kata-kata ini mungkin sengaja diucapkan oleh Jimmy untuk bertahan hidup. Tentu saja bisa jadi benar. Bagaimanapun, Jimmy berasal dari peradaban tingkat 9. Sarana peradaban tingkat 9 bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh peradaban tingkat ke-7. Karena kamu mati di sini, seluruh Star Void Realm akan dikuburkan bersamamu, jadi aku tidak akan membunuhmu terlebih dahulu, dan setelah menghapusmu, aku akan membawamu ke tempat yang jauh dari Star Void Realm dan kemudian membunuhnya. Apakah mungkin untuk menghindarinya? David dengan tenang menganalisis. Haha, David, jika kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Selama kamu melakukan sesuatu padaku lagi, aku akan segera meminta bantuan keluarga dengan teknik rahasia, dan mereka akan merasakannya dan kirim orang kuat untuk datang. Setelah Star Void Realm ditemukan, Anda tahu konsekuensinya, bahkan tidak berpikir untuk menghentikan saya, tidak ada gunanya, teknik rahasia ini hanya dapat dilakukan oleh keluarga Levin yang telah membangkitkan keterampilan bawaan mereka, Anda tidak bisa menghentikannya. Jimmy tertawa. Meskipun dia sekarang terluka parah dan dalam kondisi yang buruk. Tapi selama kamu hidup, semuanya akan baik-baik saja.
Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah, cedera ini belum rusak secara mendasar. Dibandingkan dengan 1 juta tahun yang lalu, cedera yang membuatnya tertidur lelap jauh lebih ringan. David terdiam. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Jimmy itu benar atau tidak. Jika apa yang dikatakan Jimmy benar, bagaimana saya harus melakukannya sendiri? Cara terbaik sebenarnya adalah membunuh Jimmy, dan kemudian diam-diam membawa Celia dan yang lainnya kembali ke bumi. Ambil jarak dari bumi ke Star Void Realm. Bahkan jika orang-orang dari klan Levin menyerang, itu tidak akan mempengaruhi bumi. David masih bisa membawa semua orang dan hidup dengan aman di bumi. Lakukan saja. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm akan mengantarkan bencana. Keluarga Levin pasti tidak akan berhati lembut. David percaya bahwa dia bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Juga tidak ada hati Arthur untuk melindungi Star Void Realm. Tapi demi keselamatannya sendiri, biarkan seluruh Star Void Realm menanggung murka peradaban tingkat ke-9. Bahkan dapat menyebabkan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang, David tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda baik yang telah menerima pendidikan tinggi di bumi. Ketiga pandangan tersebut masih sangat positif. David tidak bisa melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Terutama kali ini, melibatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Star Void Realm. Setelah selesai, dia tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidupnya. Akan selalu dikutuk oleh hati nurani. Melihat David terdiam, Jimmy melanjutkan. David, kamu harus berpikir jernih, kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm ada di tanganmu. Selama keluarga Levin datang ke sini, mereka pasti akan menyapu Star Void Realm. Jangan ragukan apa yang aku katakan, Anda tidak bisa bertaruh, dan tentu saja saya juga tidak bisa bertaruh, jadi cara terbaik bagi kita adalah membuat kesepakatan, yang baik untuk semua orang. David masih tidak berbicara, karena dia belum menemukan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Bunuh Jimmy atau tidak, bunuh, bagaimana jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar? Tetapi jika Anda tidak membunuhnya, siapa yang dapat menjamin bahwa Jimmy telah menderita kerugian besar di Star Void Realm dan tidak ingin kembali untuk membalas dendam? Tidak ada pilihan yang aman. Jimmy melirik David, dan akhirnya menambahkan, David, pikirkan sendiri. Jangan lakukan apapun yang akan kamu sesali seumur hidupmu, dan jangan biarkan dirimu menjadi orang berdosa di Star Void Realm dan menjadi dicerca oleh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu bau selamanya. Setelah mengatakan ini, Jimmy mengabaikan David, berbalik, dan menatap keempat bersaudara. Puan muda. Kau baik-baik saja. Keempat bersaudara itu menatap Jimmy dengan air mata berlinang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda akan menderita malapetaka hidup dan mati seperti itu di peradaban tingkat ke-7 yang kecil ini segera setelah dia bangun. Ini semua bajingan David. Jika bukan karena dia, bagaimana Tuan Mudanya bisa terluka parah? Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kamu telah melakukan banyak hal untukku. Kali ini, kamu dapat bangun. Ini juga penghargaanmu. Tuan Muda ini ada di hatimu dan tidak akan pernah terlupakan. Kata Jimmy dengan serius. Puan, merupakan suatu kehormatan bagi saudara perempuan kami untuk menjadi pelayan Anda. Sejak kami mengikuti Anda, hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi milik Anda. Pada saat yang sama, kami berharap dapat mendedikasikan segalanya untuk Anda suatu hari nanti. Saya telah menjadi satu dengan Anda, sekarang kesempatan akhirnya datang, Tuan, ambil tindakan. Saudari kita sudah membuat persiapan, tetapi mereka tidak akan lagi dapat berada di sisi Anda di masa depan, Tuan Muda, Anda harus melindungi diri sendiri. Suster Sofa menangis berkata. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebagai pelayan keluarga Levin yang dicuci otak sejak kecil, meskipun mereka bukan orang mati, mereka lebih penting daripada orang mati biasa. Setiap orang akan berlatih beberapa jenis teknik kultivasi khusus dari keluarga Levin. Ubah diri Anda menjadi kuali. Klan Levin, yang berdedikasi untuk membangkitkan keterampilan bakat, melahap dan menyerapnya pada saat-saat kritis. Selalu siap untuk memberikan semua yang Anda miliki untuk Tuan Anda. Klan Levin akan menggunakan keterampilan bakat mereka untuk menyerap kuali yang dibudidayakan secara khusus ini, dan mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, dan itu juga akan sangat membantu untuk cedera. Kondisi Jimmy saat ini, setelah menyerap 4 saudara perempuan keempat, tubuhnya pada dasarnya dapat pulih hingga 80%. Ini setara dengan kebangkitan darah penuh. Ini cukup sesat. Kebangkitan dengan darah penuh dalam pertempuran setara dengan memiliki 2 nyawa. Setelah bertahun-tahun penelitian yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Levin telah berkembang ke tingkat saat ini. Budidaya pelayan kuali untuk ditelan oleh klan juga merupakan dasar dari klan Levin. Di klan Levin, selama klan telah membangkitkan bakat mereka, mereka akan diberikan lebih dari 2 pelayan kuali.
Adapun berapa banyak yang bisa Anda dapatkan, itu tergantung pada tingkat kebangkitan keterampilan bakat. Apa yang diterima Jimmy dari keluarga saat itu sebenarnya adalah 6 pelayan wanita. Hanya saja 2 dari mereka ditelan oleh keterampilan bawaan Jimmy dalam krisis, dan mereka memberikan segalanya, dan sekarang ada 4 yang tersisa. Sekarang para suster keempat juga siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Setelah Tuan Muda menyerap mereka, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan selamat dari bencana ini. Bab 1783. Percakapan antara Jimmy dan keempat perempuan bersaudara. Itu segera menarik perhatian David, Arthur, Bosla, dan lainnya. Apa artinya? Sebelum mereka sempat menanyakan keraguan mereka, cahaya biru yang menyelimuti para keempat bersaudara mulai berubah. Itu seharusnya untuk mengobati luka mereka. Akibatnya, sekarang menelan dan menyerap, dan ekspresi keempat orang itu secara bertahap menjadi semakin menyakitkan, tetapi mereka semua menahannya dengan paksa tanpa mengeluarkan suara. Yang pertama hilang adalah kulitnya, lalu dagingnya, dan akhirnya tulangnya. Seluruh proses hanya berlangsung sekitar 10 detik. Orang-orang yang masih hidup benar-benar hilang, dan hanya setumpuk pakaian yang tersisa. Ini. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat orang-orang yang melihatnya merinding. Lorraine bahkan menutup mulutnya dengan tangannya, tidak bisa mempercayai matanya. Terlalu kejam, saya menyaksikan tanpa daya ketika keempat orang yang hidup perlahan-lahan ditelan oleh cahaya biru. Tidak semua orang telah membunuh siapapun. Beberapa orang masih memiliki banyak nyawa di tangan mereka. Termasuk David, dia membunuh banyak orang. Tetapi melihat metode kejam yang tidak diketahui ini masih menakutkan. David merasa beruntung di dalam hatinya. Untungnya, cahaya biru yang baru saja membungkus tangan kirinya dihamburkan oleh Divine Power. Kalau tidak, dia mungkin akan melahap tangan kirinya. Tentu saja itu hanya mungkin. Tidak sepenuhnya. Bagaimanapun, dia telah mengubah bagian dari tubuh ilahi. Karena cahaya biru takut akan kekuatan ilahi. Itu tidak berpengaruh banyak pada tubuh dewa. Semua orang menatap 4 Blu-ray. Setelah menelan keempat saudara perempuan, 4 kelompok cahaya biru berkumpul menjadi satu kelompok besar, menghilang langsung di tempat, dan terbang menuju Jimmy. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka mencapai Jimmy dalam sekejap dan memasuki tubuh Jimmy. Dan tubuh asli Jimmy yang terluka parah, setelah cahaya biru memasuki tubuh, juga perlahan berubah. Nafas lemah terus bertambah. Organ internal yang terluka juga pulih dengan cepat. Bahkan lengan kanan yang dipotong oleh David segera tumbuh. Tubuh yang terluka parah dan patah hampir pulih dalam sekejap mata. Lihatlah semua orang yang hadir. Apa artinya ini? Cukup menakjubkan. Jauh lebih baik daripada obat mujarab apapun. Jimmy merasa bahwa luka di tubuhnya telah sembuh sebesar 70% hingga 80%, dan hatinya untuk sementara lega, dan dia menghela nafas lega. Setelah pemulihan, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Meskipun masih tidak dapat melawan 4 dewa virtual setengah langkah. Tapi setidaknya bukan tanpa kekuatan untuk melawan. Putus asa, itu juga bisa membuat musuh membayar harga yang mahal. Dari cahaya biru yang menelan dan menyerap keempat saudara perempuan keempat, hingga penggunaan cahaya biru Jimmy untuk pulih dari luka-lukanya dan menumbuhkan tangan kanannya, prosesnya sangat singkat. Sekitar setengah menit, semuanya dilakukan. David menyaksikan seluruh proses. Dia bisa saja menghentikannya. Tapi itu tidak dilakukan. Saya ingin melihat apa yang ingin dilakukan Jimmy. Bahkan jika Jimmy kembali ke puncaknya, selama David mau, dia masih bisa tinggal. 3 klonnya bukan 3 kekuatan tempur tingkat dewa palsu 3,5 langkah biasa. Tapi 3,5 langkah tingkat dewa palsu yang bisa bekerja keras. Artinya, 3 klon David sebenarnya adalah 3,5 langkah tentara mati tingkat dewa palsu yang hanya mematuhi perintah. Apa konsep ini? Bahkan di Linglan Domain Peradaban tingkat 9. Ada sangat sedikit pasukan dengan prajurit mati setengah-setengah tingkat dewa palsu. Sebagian besar orang mati berada di alam orang suci. Ada 3 klon yang menyerang dengan cara apapun. Selama Jimmy bukan dewa palsu sejati, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Masalahnya adalah bahwa David menukar 3 untuk 1. Hanya 3 tetes esensi darah yang terbuang. Pikiran Jimmy saat ini adalah kebalikan dari David. Setelah pulih dari cedera, dia mendapatkan kembali kepercayaan diri. Mungkin karena dia merasa memiliki kemampuan untuk memberikan damage lagi ke musuh. Bahkan dalam menghadapi 4 pengepungan tingkat dewa palsu setengah langkah. Jika dia putus asa untuk menargetkan seseorang, dia juga bisa menarik mereka ke dalam air. Pada tingkat dewa palsu setengah langkah, tidak ada yang mau mengorbankan diri mereka sendiri. Ditambah lagi dengan ancaman klan Levin terhadap alam Star Void Realm, Jimmy merasa bahwa dia sebagian besar aman hari ini. David tidak akan mengambil risiko melakukannya sendiri. Bahkan jika dia bersikeras untuk menjaga dirinya sendiri. 3 lainnya mungkin tidak mau. Menghadapi David sendirian, Jimmy tidak takut.
David, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jimmy bertanya. David mengabaikan Jimmy dan memandang Arthur dan Bosla, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Presiden Arthur, dan semua orang, Anda semua adalah wakil pemimpin aliansi suci Starvoid Realm. Masalah hari ini terkait dengan keselamatan seluruh Starvoid Realm. Bagaimana menurut Anda? Saya ingin mendengar pendapat semua orang. Tanya David. Dia akhirnya menyerahkan kekuatan pilihan kepada Arthur dan yang lainnya. Biarkan semua orang memilih bersama. David tidak berani memutuskan sendiri tentang kehidupan dan kematian Starvoid Realm. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan benar-benar menjadi orang berdosa di Starvoid Realm. Bosla dan beberapa lainnya agak ragu-ragu ketika Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Bahkan, mereka cenderung membiarkan Jimmy pergi. Masih ada peluang untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Jika Anda benar-benar ingin meninggalkan Jimmy, setelah klan Levin turun, situasinya tidak akan ada habisnya, dan itu akan menjadi bencana bagi alam Starvoid Realm. Mereka hanya ingin memikirkannya, tetapi mereka tidak berani mengemukakannya, karena takut tidak cocok dengan pikiran David. Sekarang David adalah pengontrol sebenarnya dari Starvoid Realm, siapa yang berani tidak setuju dengannya. Tidak hanya dia adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat dewa palsu, tetapi dia juga dapat memimpin 3 pertempuran setengah langkah tingkat dewa palsu lainnya. 4 pembangkit tenaga listrik yang melampaui puncak tingkat Raja Suci berdiri di atas garis. Jika tingkat dewa palsu tidak muncul, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Terutama Bosla. Ada kesenjangan antara dia dan Master dan murid David. Tidak berani lagi berbicara. Arthur ingin David menahan Jimmy. Membiarkan Jimmy pergi berarti membiarkan harimau kembali ke gunung, dengan masalah yang tak ada habisnya. Seorang tuan muda seperti Jimmy, yang berasal dari kekuatan yang kuat, telah mengalami penghinaan besar di Starvoid Realm, tidak mungkin untuk melupakannya seperti ini. Pasti akan membawa orang kembali untuk membalas dendam. Namun, dia tidak berani mengangkatnya. Ada juga 3 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah yang belum mengeluarkan suara. Bagaimana mereka bisa memberikan pendapat? Melihat bahwa tidak ada yang berbicara, David melanjutkan, jangan khawatir, semuanya, bagaimana menurut Anda, bahkan jika Anda mengatakannya, saya akan mempertimbangkan pendapat semua orang secara komprehensif, lagi pula, sangat penting, jika Anda memilih yang salah. 1. Kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran Starvoid Realm. Jimmy berhenti. Apa yang David lakukan? Biarkan dia pada beberapa semut untuk memutuskan. Apakah kamu tidak tahu malu? Sein Realm milik kekuatan tempur tingkat langit-langit di peradaban tingkat ke-7, tetapi di peradaban tingkat ke-9, yaitu, kelas menengah, itu adalah umpan meriam. Hanya mereka yang menyalakan api ilahi dan mulai mengubah kekuatan ilahi yang dapat dianggap berada di jajaran yang kuat. Jimmy juga keturunan langsung dari keterampilan bakat kebangkitan klan Levin, sosok tingkat jenius dari Lingland Domain, bahkan jika itu pada akhirnya, itu juga jenius dari peradaban tingkat 9. Kalah dari David, Jimmy mengakuinya. Lagi pula, 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan, belum lagi serangan diam-diam. Bagaimana beberapa semut dan umpan meriam dapat memutuskan hidup dan mati mereka sendiri? Bukankah ini penghinaan yang jelas baginya? Bab 1784. David, sebagai tingkat dewa palsu setengah langkah, apakah kamu tidak memiliki pendapat sendiri? Kamu harus bertanya kepada orang lain tentang masalah ini. Bahkan jika kamu bertanya, kamu harus menemukan orang yang tepat. Di mana kualifikasinya? Untuk semut berbicara di sini, tanya dengan sia-sia, karena mereka tidak berani menjawab. Jimmy tidak bisa menahan cibiran. Merupakan penghinaan terbesar baginya untuk menyerahkan hidup dan matinya kepada semut-semut suci ini. Arthur, Bosla dan yang lainnya tidak berani berbicara ketika mereka mendengar kata-kata itu. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah yang telah menyalakan api ilahi, alam suci sudah berada di bawah tekanan psikologis yang besar, dan Jimmy berasal dari peradaban tingkat ke-9. Beraninya mereka menyinggung. Mata David menyipit, dan 2 mata dengan niat membunuh yang kuat menembak Jimmy. Jimmy, yang masih tertawa di awal, tiba-tiba berhenti seolah-olah seseorang mencubit lehernya. Terlepas dari apakah Jimmy mengakuinya atau tidak, setelah pertempuran hampir mati tadi, dia sudah mengembangkan rasa takut yang kuat untuk David. Jika David mengejarnya barusan dan akan membunuhnya, aku khawatir dia sudah pergi sekarang. Dapat dikatakan bahwa Jimmy baru saja melewati gerbang neraka. Bahkan sekarang tubuh telah pulih. Masih ada rasa takut di hatinya. Menghadapi pengepungan 4 pembangkit tenaga setengah langkah tingkat dewa palsu, 2 di antaranya adalah serangan diam-diam. Jangan menjadi tingkat dewa palsu sejati. Tidak ada yang tahan. Bahkan monster tingkat atas di domain Lingland adalah sama ketika mereka berada di tingkat dewa palsu setengah langkah. Jimmy, kamu harus mengerti sedikit.
Aku meminta mereka untuk memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu mengikuti pikiranku, tidak peduli berapa banyak kamu membayar, kamu akan langsung terbunuh di sini. Adapun apakah akan ada Jimmy? Sebuah keluarga datang untuk membalaskan dendammu, itu untuk masa depan, dan kita akan membicarakannya nanti. Setelah David mengucapkan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh, dia menatap Jimmy dengan dingin, membuat hati pihak lain bergetar. Anak ini tidak akan benar-benar putus asa untuk bunuh diri, bukan? Tidak akan. Tidak akan. David adalah orang dari Starvoid Realm. Dia telah tinggal di sini sejak dia masih kecil, dan ada kerabat dan teman-temannya di sini. Starvoid Realm pasti sangat penting bagi David. Tidak mungkin baginya untuk mempertaruhkan nyawa kerabat dan teman-temannya, serta kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya di Starvoid Realm. Setelah Anda kehilangan taruhan, Anda akan menyesalinya. Jimmy terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia benar-benar takut. Menunggang kuda lebih awal tahu itu. Ketika dia mendapatkan pedang ilahi jiwa es, Jimmy pergi tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari kematian. Salah. Jika saya tahu bahwa ada 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah yang tersembunyi di Starvoid Realm. Apalagi pedang jiwa es. Persik itu langsung mati. David berhenti selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Dan bahkan jika aku melepaskanmu, apakah Starvoid Realm aman? Kurasa tidak. Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu seperti barusan? Jika kamu kembali dan membawa keluarga Levin untuk membalas dendam, hasilnya tidak sama. Saya pernah ditipu oleh Anda, dan kata-kata Anda tidak lagi dapat dipercaya bagi saya. Karena dimungkinkan untuk mengekspos Starvoid Realm apakah itu terbunuh atau tidak, lebih baik membunuhnya. Anda pikir begitu? Dia berbicara perlahan dan santai. Biarkan jantung Jimmy berdetak kencang. Dari niat membunuh yang terpancar dari David, terlihat bahwa dia sangat ingin bunuh diri. Tampaknya setelah dia mendapatkan pedang ilahi jiwa es, David masih memikirkan pengkhianatannya. Pikirkan juga, diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya lagi, seseorang yang baru saja mengingkari janjinya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Bagi Jimmy, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Jika Anda tidak datang untuk membalas dendam di masa depan, saya akan membicarakannya nanti. Hidup hilang, bahkan jika berita itu diteruskan, bagaimana jika keluarga Levin mengirim seseorang untuk menghancurkan Starvoid Realm? Hidupnya masih hilang. Hidup manusia hanya sekali. Jika Anda kehilangan hidup Anda, segala sesuatu yang lain sia-sia. David, apa yang terjadi barusan? Saya telah menyadari kesalahan saya dan meminta maaf. Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan. Ini baik untuk kedua belah pihak. Anda tidak dapat berjudi, karena begitu Anda kalah, seluruh Starvoid Realm akan berubah menjadi reruntuhan, dan aku tidak bisa bertaruh, bagaimanapun juga, hanya ada satu kehidupan. Jimmy memohon perdamaian. Pikirkan dia sebagai seorang jenius dari peradaban tingkat 9. Ketika Anda datang ke peradaban tingkat ke-7, Anda tidak hanya tidak mendapatkan perawatan yang layak Anda dapatkan, tetapi Anda juga menurunkan kepala bangsawan Anda dan meminta rekonsiliasi dengan suara rendah. Benar-benar dipermalukan dan dibuang ke rumah. Tapi tidak ada cara. Jika Anda tidak ingin kehilangan muka, Anda harus kehilangan hidup Anda. Pilihan antara wajah dan hidup. Jimmy masih tahu bagaimana memilih. Jelas hidup lebih penting. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku hal-hal ini. Dalam hatiku, kamu adalah jenis penjahat durhaka yang tidak layak untuk persahabatan yang mendalam, dan aku, David, tidak akan membuat kesalahan kedua lagi. David menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Jimmy. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Akan keren untuk membunuhmu, tapi David, pernahkah kamu memikirkannya, di mana anggota keluargamu? Bagaimana dengan teman-temanmu? Di mana orang yang tak terhitung jumlahnya? Starvoid Realm. Mereka kamu harus membayar harga untuk pilihanmu hari ini, kata Jimmy dengan napas dalam-dalam. Beberapa banding ditolak. Dia juga tahu bahwa David tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan, dan Jimmy tidak lagi menggunakan wajahnya yang panas untuk menempelkan pantatnya yang dingin. Jadi saya tidak ingin memutuskan masalah ini sendirian. Semua wakil pemimpin aliansi suci, Anda semua adalah orang yang paling kuat dan gengsi di Starvoid Realm, mari kita bicarakan pikiran Anda sendiri. Jangan mengada-ada sendiri, kalian datang dan salahkan aku. David berkata dan memandang Arthur, Bosla dan yang lainnya. Masalahnya berputar-putar dan kembali ke situasi di awal. Bosla dan yang lainnya saling memandang, dan dia ingin mengungkapkan pendapatnya. Tapi ketika dia memikirkan celah dengan guru dan murid David, dia mundur sedikit. David mungkin melihat apa yang dia pikirkan. Dia terus menambahkan, kamu dapat berbicara dengan percaya diri. Aku, David, bukan tipe orang yang bahkan tidak bisa mendengarkan nasihat, atau orang yang berperut kecil, berpikiran sempit.
Di depan hidup dan mati dari seluruh Star Void Realm, yang lainnya hanyalah masalah kecil dan dapat diabaikan sepenuhnya. Bosla tahu bahwa kata-kata ini ditujukan kepadanya. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan berkata, Tuan David, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Kamu mengatakannya, David menjawab. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada Anda, saya minta maaf. Sebenarnya, saya. Bosla awalnya ingin meminta maaf terlebih dahulu untuk menjernihkan kesalahpahaman antara dia dan David, tetapi dia diinterupsi oleh pihak lain sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Oke, saya tidak ingin mendengar ini. Jika Anda ingin membicarakannya, katakan saja pandangan dan saran Anda tentang masalah yang ada, dan jangan katakan apa-apa lagi, kata David tanpa ekspresi. Bosla terganggu. Dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Tidak juga marah. Tentu saja, lebih tidak berani. Dengan kekuatan David saat ini, jangan ganggu dia. Bahkan jika Anda meneriakinya beberapa patah kata, Anda harus menerimanya dengan senyuman. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Kemudian turun ke bisnis. Bab 1785. David, saya pikir kita harus tetap menghargai harmoni. Tuan Levin ini berasal dari peradaban tingkat 9. Dengan peradaban tingkat tinggi seperti itu bukan sesuatu yang bisa kita tandingi di Star Void Realm. Bosla berkata serius. Maksudmu membiarkan dia pergi? David bertanya. Tepat. Lalu apakah kamu pernah berpikir bahwa sebagai peradaban tingkat 9, orang-orang sangat arogan? Bagaimana jika dia tidak mau dihina di peradaban kecil tingkat 7 ini setelah dia kembali, dan dia membawa orang kembali untuk membalas dendam? Jimmy tiba-tiba menyela, David, jangan khawatir, aku tidak akan pernah. Pergi, kamu tidak berhak berbicara di sini. David menyela Jimmy tanpa ragu-ragu. Jimmy mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya terbakar amarah, tetapi dia hanya bisa menahan diri. Hidup dan mati ada di tangan orang lain, apalagi yang bisa dia lakukan selain mengakuinya. Tuan David, Anda mengatakan bahwa metode ini masih layak. Biarkan Tuan Levin bersumpah demi reputasi keluarga, dan jangan pernah membawa siapapun ke Star Void Realm untuk membalas dendam. Keluarga besar seperti keluarga Levin sangat peduli dengan reputasi. Tambah Bosla. Bosla, kamu meremehkan psikologi ekstrim seseorang yang ingin membalas dendam. Jimmy menerima penghinaan besar di sini hari ini. Ketika dia kembali ke Star Void Realm, itu pasti hari wabahnya. Jimmy ingin membantah dua kalimat, tapi memikirkan sikap David barusan, dia menahan diri. Tuan David. Oke, saya mengerti maksud Anda. Anda menganjurkan rekonsiliasi, kan? Ya, Tuan David. Bosla menjawab dengan hormat. Jimmy menatap Bosla dengan kagum. Jika Anda dapat pergi hidup-hidup, tunggu sampai Anda kembali ke Star Void Realm. Masih boleh menggunakan orang ini sebagai umpan meriam. Apakah kamu punya pendapat lain? David memandang pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci lainnya dan bertanya. Tuan David, saya berharap untuk berdamai. Kali ini Osval, leluhur keluarga Stone yang berbicara. Dua klaim didamaikan, lagi. Tuan David, saya pikir rekonsiliasi bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ikarus segera mengikuti. 3. Dua lainnya akhirnya berdiri sejajar dengan Bosla. 5 wakil pemimpin tingkat Raja Suci dari Aliansi Suci semuanya berharap untuk berdamai dengan Jimmy. Ide setiap orang sederhana. Tekanan dari peradaban tingkat 9 terlalu kuat. Siapapun yang datang ke tingkat dewa virtual dapat menyapu dunia maya bintang. Jika suatu hari Jimmy benar-benar membawa orang ke sini, mereka tidak melakukan apapun pada Jimmy, semuanya dilakukan oleh David. Selama pelakunya David diserahkan, jika yang lain menyerah, kemungkinan besar mereka akan selamat. Bagaimanapun, jika orang lain ingin membalas dendam, orang pertama yang harus dicari adalah David. Jika tidak berhasil, mereka juga dapat membawa keluarga mereka untuk bermigrasi, menjauh dari Star Void Realm, dan berlindung di tempat lain. Jimmy sangat puas dengan jawaban orang-orang ini. Tampaknya klan Levin dari Linglan masih sangat menakutkan. Di antara pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang ada di Star Void Realm, sejauh ini, Arthur belum berkomentar. David mengalihkan pandangannya ke Arthur, dia ingin mendengar pendapat pihak lain dan melihat apakah orang ini berpikir demi Star Void Realm. Atau, seperti 5 lainnya, hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Presiden Arthur, bagaimana denganmu? David bertanya. Arthur maju selangkah dan berkata, Tuan David, saya tidak setuju dengan pendapat mereka. Saya pikir orang ini harus dipertahankan. Begitu kata-kata itu keluar, mata suram Jimmy melesat. Namun, Arthur menutup mata. David tertarik, akhirnya mendengar saran yang berbeda. Apa alasannya? Bahkan jika Jimmy bersumpah demi reputasi keluarga, itu tidak akan banyak membantu. Kita tidak bisa pergi ke domain Linglan sama sekali. Bagaimana pasukan lain di domain Linglan tahu apa yang terjadi di sini? Dan dengan karakter orang ini,
Kembali pada kata-katanya, setelah pergi, bawa seseorang kembali. Peluang balas dendam lebih dari 90%, jadi saya pikir dia harus disimpan. Arthur, Tuan Levin dapat mengirim pesan kembali ke klan Levin dan meninggalkannya di sini, siapa yang akan menanggung kemarahan klan Levin? Merugikan semua orang. Bosla segera membalas. Bosla, jika kamu ingin menyenangkan orang lain dan menjadi anjing mereka, itu tergantung pada apakah mereka menginginkanmu atau tidak. Jangan bodoh, sekarang kamu adalah bagian dari Starvoid Realm. Kamu, bajingan. Aku sedang memikirkan semua manusia di Starvoid Realm, kata Bosla dengan marah. Ayo, saya belum mengenal Anda, saya hanya ingin mempersiapkannya. Hari ini Anda berdiri di pihak musuh, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Arthur langsung mengungkapkan pikiran Bosla. Kamu. Bosla menunjuk ke Arthur, tidak bisa mengatakan apa-apa ketika dia marah. Pada saat ini, David angkat bicara. Oke, berhenti berdebat. Aku sudah mendengar semua saranmu. Bosla masih menatap Arthur, ingin menebasnya dengan 1000 pedang. Orang lain juga melihat Arthur, dan itu adalah Jimmy. Arthur sama sekali tidak peduli dengan tatapan mereka. Jimmy, kamu juga mendengarnya. Ada 5 orang yang mendukung membiarkanmu pergi, dan 1 yang mendukung mempertahankanmu. Tentu saja, aku juga ingin mempertahankanmu. Sayangnya, opini publik sulit untuk dilanggar, dan aku juga takut aku akan menjadi orang berdosa di Starvoid Realm di masa depan. David menghela nafas dan berkata tanpa daya. Begitu kata ini keluar, ada yang senang dan ada yang sedih. Arthur adalah orang yang khawatir, dan wajahnya jelek. Dia benar-benar tidak menyangka David akan membiarkan Jimmy pergi. Mungkinkah David tidak tahu bahwa setelah orang ini dibebaskan, Starvoid Realm akan memiliki masalah yang tak ada habisnya? Yang bahagia adalah Jimmy, Bosla dan lainnya. Setidaknya hari ini, saya telah menjalin hubungan baik dengan Jimmy, putra peradaban tingkat 9. Mungkin berguna di masa depan, mungkin menyelamatkan hidupku. David, jangan khawatir. Aku, Jimmy, bersumpah demi reputasi keluarga Levin. Aku akan meninggalkan Starvoid Realm hari ini, dan aku tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi dalam hidup ini. Dia tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika dia melanggarnya. Mungkin sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, dia merasa tidak masalah baginya untuk pergi hidup-hidup. Meskipun Jimmy tidak begitu mengerti pendekatan David, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu setengah langkah, mengapa saya harus meminta pendapat beberapa orang suci? Seharusnya seperti yang dikatakan David, dia tidak ingin menanggung semua kesalahan sendirian dan menjadi orang berdosa di Starvoid Realm setelah bencana Starvoid Realm. Jimmy, kamu beruntung bertemu denganku. Ya, David, kamu memang berbeda. Peradaban tingkat ke-7 dapat memiliki 4 pembangkit tenaga tingkat dewa palsu setengah langkah. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Saya khawatir ini bukan masalahnya di seluruh alam semesta. Terima kasih pada saat yang sama. Yang murah hati dan murah hati, di masa depan, saya memiliki kesempatan untuk datang ke domain Linglan, saya pasti akan melakukan persahabatan Tuan Tanah, kata Jimmy sedikit bersemangat. Pada saat melarikan diri dari kematian, dia, putra dari latar belakang yang luar biasa, tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Akhirnya hidup. Semua orang santai. Tepat ketika semua orang mengira debu telah mengendap. Niat membunuh melintas di mata David. Tubuh utama dan 3 klon bertindak secara bersamaan. Seketika mendekati Jimmy. Bersiaplah untuk pembunuhan 1 pukulan. Biarkan orang ini tidak memiliki kesempatan untuk mengirim pesan kembali ke keluarga. Menunggu untuk waktu yang lama. Hanya menunggu saat ini untuk Jimmy untuk bersantai. Biarkan dia pergi. Bagaimana ini mungkin? David tidak bodoh. Setelah Jimmy kembali, dia pasti akan membawa orang secepat mungkin. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat itu. Sedangkan untuk menepati janji, dia tidak bisa percaya.